Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, mari kita simak video pembelajaran PPKN bab 2 kelas 8 pertemuan ketiga. Masih tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sebelum kita mulai pembukaan, mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin. KD 3.2.1 menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undang lainnya dalam sistem hukum nasional. Indikator 3.2.3 mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti dalam peta konsep dan tujuan pembelajaran, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan landasan kokoh untuk keberlangsungan negara Indonesia. Pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pembukaan sebuah konstitusi, bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Pada dasarnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. Secara lebih rinci, tertib hukum Indonesia harus memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum yaitu Pancasila. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang keempat, adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasan tentang pembukaan tahun 1945 yang termuat dalam Berita RI nomor 2 tahun tahun 1946
pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum. Adapun pokok pikiran tersebut termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum positif negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diwujudkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar, selanjutnya dijabarkan dalam peraturan hukum positif di bawahnya seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 tertulis rumusannya jelas merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan yaitu aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia dan memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan dilaksanakan secara konstitusional. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi sebagai alat kontrol terhadap peraturan undang-undang dalam tertib hukum. Demikian materi PPKN kelas 8 yang Ibu sampaikan, semoga tetap semangat. Setelah kalian memperhatikan, alangkah baiknya kerjakan tugas 2.3. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.